Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya Ilham Ferrari Saputra, NIM I011984, berlaku sebagai moderator dalam pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini akan mengambil judul Pentingnya Pembelajaran Sosial dan Budaya sebagai seorang insinyur. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan pemateri-pemateri kita. Next. Baik, kepada ketiga pemateri kita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, nama saya Irza Kusuma Adin, NIM I011989, sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Miftahul Milah, NIM 011916, sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Wafiuddin Hanif, NIM I0119-122 sebagai pemateri 3. Terima kasih kepada ketiga pemateri atas perkenalannya. Sebelumnya saya bacakan susunan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama akan dimulai dengan orientasi, lalu dilanjutkan dengan studi kasus, dan yang ketiga akan ada video pembelajaran, dan yang terakhir ada penutup. Langsung saja kita mulai ke pembelajaran kita yang pertama. Kita masuk ke bagian orientasi kepada pemateri yang pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu sosial dan budaya secara umum dan apa hubungan ilmu sosial dan budaya terhadap insinyur. Masalah budaya adalah segala sistem atau tata nilai atau sikap mental, pola pikir, pola tingkah laku dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak memuaskan bagi masyarakat secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan bahwa masalah budaya adalah tata nilai yang dapat menimbulkan krisis-krisis kemasyarakatan yang akan menyebabkan dehumanisasi atau terjadi perguruan terhadap seseorang. Masalah tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya. Ilmu sosial budaya dasar identik dengan basic humanities. Humanities berasal dari kata Latin human yang berarti manusiawi, yang berbudaya dan berbudi halus. Diharap seseorang mempelajari basic humanities tidaklah sama dengan the humanities atau pengetahuan budaya yang menyangkut keahlian filsafat dan seni. Seni ada seni pahat, seni tari, dan lain-lain. Lalu saya akan menjelaskan apa hubungan dari ilmu sosial dan budaya terhadap insinyur. Hubungan antara insinyur dengan ilmu budaya dasar lebih menekankan dari sisi etika dan profesionalitas. Sebagai insinyur juga harus mempunyai etika, baik di dalam pekerjaan maupun di kehidupan bermasyarakat. Di sini saya akan memberi contoh kode-kode etik yang harus dimiliki seorang engineer. Yang pertama, menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, lalu ada menghindari konflik interest nyata, lalu selalu jujur dan realistis dalam menyatakan klaim, menolak sogokan dalam segala bentuk apapun, lalu mengembangkan pemahaman teknologi, aplikasi yang sesuai dan kemungkinan konsekuensinya, lalu menjaga dan mengembangkan kompetensi teknis, lalu memperlakukan dengan adil semua orang tanpa bergantung pada ras, agama, dan lain-lain. Untuk pemateri selanjutnya akan dijelaskan tentang studi kasus. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang berkaitan dengan pembelajaran yang kita bahas. Sebelumnya kita akan meninjau dari sudut global
bahwa kemajuan zaman tak lepas dari perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Untuk insinyur sendiri, selain menjadi seorang pencipta sebuah karya, insinyur juga dianjurkan untuk dapat menjaga atau melestarikan suatu karya yang sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam konteks ini adalah sesuai dengan nilai sosial dan budaya. Sebelumnya, pernahkah kalian berpikir bahwa apa sih nanti fungsinya jika suatu karya tersebut tidak untuk berkembang dan mengikuti zaman? Tentu itu akan merugikan banyak orang. Ya, bentuk kecil dalam hal itu adalah ketika suatu ketidakseimbangan antara demand dari seorang klien terhadap insinyurnya tentang karya yang dia minta. Akibatnya, hal itu akan membuat suatu nilai kesenjangan dalam karya itu sendiri daripada karya orang lain. Kemudian kita akan memasuki contoh nyatanya. Untuk contoh nyatanya sendiri, dapat kita lihat apabila seorang insinyur yang sedang diminta untuk melakukan desain akan suatu karya perlu memikirkan berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah nilai sosial dan juga nilai budaya. Seorang insinyur harus bisa merasakan apa yang konsumen akan rasakan apabila desain atau karya yang diberikan oleh insinyur tersebut diterima oleh mereka. Dalam hal ini, secara tidak langsung, insinyur telah mengaplikasikan penerapan nilai sosial dalam pembuatan suatu karya tersebut. Kemudian, seorang insinyur juga harus mengembangkan suatu karya tersebut untuk mengikuti suatu tren atau perkembangan budaya yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Dalam hal tersebut, secara tidak langsung, seorang insinyur telah mampu mengaplikasikan nilai budaya dalam pembuatan karya tersebut. Nah, dari kedua hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa insinyur telah mengaplikasikan berbagai etika seorang insinyur dalam penerapan nilai sosial dan nilai budaya. Kemudian, berikutnya akan dijelaskan sebuah video pembelajaran oleh pemateri 4. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita mengambil contoh yang ada di sekitar kita, yaitu Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah atau lebih tepatnya berada di Magelang. Akan di-play. Candi Borobudur adalah candi peninggalan dinasti Shailendra yang beraliran Buddha. Candi Borobudur terkenal akan keindahan arsitekturnya, ya di mana pada zaman dahulu atau pada masanya arsitektur Candi Borobudur sangatlah mengagumkan. Dapat dilihat dalam video berikut betapa megahnya arsitektur candi tersebut. Candi Borobudur menjadi salah satu objek wisata yang terkenal hingga mancanegara. Banyak wisatawan asing yang datang ke Candi Borobudur untuk menikmati keindahan candi tersebut. Di balik keindahan Candi Borobudur yang dapat dilihat sekarang, dulunya Candi Borobudur pernah runtuh dan kemudian dipugar sehingga menjadi seperti sekarang. Pemugaran tersebut dilakukan oleh para insinyur sipil dengan tidak merubah keasliannya. Nah, secara tidak langsung, proses pemugaran tersebut turut andil dalam pelestarian kebudayaan yang ada di Indonesia. Theodor van Eert adalah orang yang pertama kali melakukan upaya pemugaran ini. Pemugaran pertama, Candi Borobudur dilaksanakan dari tahun 1907. Bangunan warisan budaya dunia tersebut telah 2 kali dipugar, yakni pemugaran pertama pada tahun 1907 sampai 1911 oleh Theodor van Eert dan pemugaran kedua pada tahun 1973 sampai dengan 1983 oleh pemerintah Indonesia dan juga UNESCO. Melansir situs resmi Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kondisi candi Buddha terbesar di dunia itu memprihatinkan sejak tahun 1960-an. Peristiwa 1965 membuat upaya penyelamatan terhambat. 4 tahun setelahnya, pemerintah menetapkan pemugaran candi menjadi salah satu prioritas yang mesti dilaksanakan. Kemudian pada tahun 1969, proyek restorasi Candi Borobudur dicetuskan dalam program Pelita
kampanye penyelamatan kepada dunia internasional juga digalakkan. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO pun bergabung dalam upaya penyelamatan Candi Borobudur tersebut. Pada upacara pemugaran pada tanggal 10 Agustus 1973, Presiden Republik Indonesia kala itu Soeharto mengatakan, betapa besarnya biaya yang dikeluarkan dalam pemugaran candi ini, yang otomatis besar juga biaya yang dikeluarkan untuk menjaga cagar budaya, untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada 3 pemateri kita yang telah menyampaikan materi secara lengkap. Jadi, apa saja sih yang kita dapat pada pembelajaran kita kali ini? Bahwa tadi telah dijelaskan ilmu sosial dan budaya secara umum dan apa saja kegunaannya di dalam dunia insinyur, serta dari video pembelajaran telah kita lihat bersama bahwa dapat dilihat peran seorang insinyur dalam pembangunan atau pemugaran salah satu peninggalan budaya yakni Candi Borobudur yang memiliki nilai sosial dan budaya, serta adanya berbagai studi kasus yang relevan terhadap pentingnya ilmu sosial dan budaya bagi seorang insinyur, bahwa dalam setiap karya yang diciptakan oleh seorang insinyur haruslah menitik beratkan terhadap nilai sosial dan budaya. Sekian video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebagai moderator, saya Ilham Firdaus Saputra pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.